Baiklah, saya lanjutkan. Ya, jadi di dalam pendekatan fungsi ini merupakan pendekatan studi pemasaran dari aktivitas bisnis yang terjadi atau perlakuan yang ada pada proses dalam sistem pemasaran. Jadi pendekatan fungsi ini mencoba menjawab pertanyaan what gitu ya dalam siapa yang melakukan apa gitu ya. Jadi apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan gitu kalau di dalam pendekatan fungsi ini. Nah, manfaat menganalisis pendekatan fungsi ini yaitu mempertimbangkan bagaimana pekerjaan itu harus dilakukan, kemudian menganalisis biaya-biaya pemasarannya. Jadi nanti aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan pemasaran itu kan pasti mengeluarkan biaya-biaya, sehingga di sini nanti bisa dianalisis ya biaya-biayanya berapa saja. Misalnya nanti melakukan kegiatan ini berapa biayanya seperti itu. Kemudian bisa memahami perbedaan antara biaya masing-masing lembaga gitu ya, nanti juga kaitannya dengan biaya. Nah, saya kembali ke tadi fungsi pertukaran, di mana di dalam fungsi pertukaran itu merupakan aktivitas yang terlibat dalam pemindahan hak kepemilikan ya. Kalau kemarin saya sudah menyampaikan bahwa di dalam kegiatan pemasaran itu akan menciptakan nilai guna kepemilikan. Nah, di dalam fungsi pertukaran ini ya itu akan tercipta nilai guna kepemilikan itu ya karena ada pertukaran tadi. Nah, di dalam fungsi pertukaran itu ada dua kegiatan. Yang pertama itu pembelian dan yang kedua itu penjualan. Di dalam kegiatan pembelian yaitu kegiatan mencari barang atau menentukan jumlah dan kualitas. Nah ya tidak hanya mencari barang saja, tapi juga harus dilihat juga jumlah dan kualitas dari barang tersebut. Kemudian mencari sumber penawaran, di mana tempat atau mencari supplier gitu ya, tempat yang menjual barang-barang itu. Kemudian pengumpulan barang gitu. Kalau misalnya apa namanya dari petani gitu kan dibeli gitu ya, kemudian nanti akan dikumpulkan gitu. Kemudian mengetahui keadaan pasar gitu. Jadi harus mengetahui keadaan pasarnya, apakah itu masuk ke pasar persaingan sempurna atau monopoli dan lain sebagainya. Kemudian merundingkan syarat pembelian, jadi harus ada negosiasi dan lain sebagainya. Sedangkan kegiatan penjualan itu merupakan kegiatan yang harus direncanakan gitu ya, harus direncanakan mau dijual kemana, mau dijual berapa, kemudian bagaimana cara promosi dan lain sebagainya. Kemudian selain itu kegiatan menciptakan permintaan. Jadi harus diciptakan permintaannya itu harus dicari pasarnya seperti itu, mencari pembelinya, bagaimana cara menggait pembeli dan lain sebagainya. Kemudian mengadakan kontak dengan pembeli ya. Jadi kalau misalnya menjual tapi tidak ada kontak, misalnya kalau sekarang jual online pasti kan ada kontak dengan pembeli walaupun melalui chatting dan lain sebagainya. Kemudian menetapkan pasar ya, apakah mau dijual di pasar yang luas gitu ya, misalnya pasar internasional ataukah hanya pasar lokal dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari pembelian itu ya diantaranya itu untuk konsumsi gitu ya, untuk konsumsi kita ketika kita misalnya membeli itu untuk konsumsi, kemudian untuk bahan dasar, maksudnya bahan dasar ini nanti dijadikan bahan baku gitu ya dalam proses pengolahan ini biasanya yang membeli itu adalah industri. Kemudian yang ketiga itu dijual lagi, misalnya pedagang gitu ya, membeli kemudian dijual lagi seperti itu. Karena konsumen dari produk-produk pertanian itu tidak hanya perorangan gitu, tapi juga dalam bentuk organisasi, bahkan industri seperti itu. Baik, kemudian
fungsi fisik ya, fungsi fisik. Kalau tadi fungsi pertukaran, sekarang fungsi fisik ya. Nah, fungsi fisik ini adalah semua kegiatan atau perlakuan terhadap barang sehingga diperoleh kegunaan tempat dan waktu. Kalau tadi dalam fungsi pertukaran itu mendapatkan atau menciptakan nilai guna kepemilikan, kalau di dalam fungsi fisik ini akan menciptakan nilai guna tempat dan waktu gitu ya. Nah, fungsi fisik ini meliputi 3 kegiatan. Yang pertama itu penyimpanan ya atau storage function yang akan menciptakan nilai guna waktu seperti itu. Kemudian di dalam penyimpanan ini mempunyai tujuan untuk memperlakukan barang secara fisik guna menjamin tersedianya barang pada waktu dan tempat yang dibutuhkan konsumen. Jadi kadang gitu ya, pada saat musimnya gitu kan, pada saat musimnya itu kan komoditas pertanian itu melimpah ruah gitu. Nah, bagaimana supaya nanti pada saat bukan musim itu masih bisa didapatkan seperti itu, sehingga harus diadakan penyimpanan. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai guna waktu. Karena sifat dari komoditas pertanian itu bersifat musiman. Kemudian yang kedua, transportasi ya, transportasi. Nah, ini akan menciptakan nilai guna tempat seperti itu, dari daerah dibawa ke kota gitu ya, atau dari desa dibawa ke kabupaten, atau dari mana ke mana, seperti itu yang dimaksud dengan meningkat atau menciptakan nilai guna tempat. Di dalam transportasi ini meliputi kegiatan untuk menggerakkan barang dari tempat produsen ke tempat konsumen atau meningkatkan kegunaan tempat. Nah, yang ketiga adalah processing ya. Di dalam processing ini akan menciptakan nilai guna bentuk gitu. Nah, ini bertujuan untuk mengubah bentuk dari barang mentah misalnya menjadi barang jadi ya, atau ini misalnya pemotongan hewan gitu ya, menggabah. Jadi yang tadinya itu masih contoh sapi gitu ya, sapi yang masih dalam bentuk sapi hewan ya, utuh gitu ya, kemudian diproses gitu kan menjadi daging ya, menjadi daging, dan ini bisa dijual gitu ya dalam bentuk per kilo dan lain sebagainya. Nah, ataupun gabah gitu. Nah, gabah ini banyak apa namanya, kalau dijual gitu ya banyak yang nggak laku gitu ya, karena apa, orang kan membutuhkan berasnya seperti itu, sehingga itu harus diproses terlebih dahulu. Nah, ini masih sama seperti yang slide sebelumnya, cuman ini ada penjelasan lebih lanjut gitu ya. Di dalam fungsi penyimpanan atau storage function itu kenapa dilakukan penyimpanan itu tadi, agar tersedia pada waktu yang diinginkan gitu ya, karena tadi musiman. Nah, alasan kenapa harus ada fungsi penyimpanan ya, yang pertama itu karena sifat musiman tadi, kemudian permintaan sepanjang tahun. Contoh misalnya ada kalanya gitu ya, kayak contoh yang paling ekstrim lah misalnya, kita kan makan nasi gitu ya, orang Indonesia itu makan nasi. Nah, sedangkan orang nanam padi itu dalam 1 tahun itu kan ada musim-musimannya kan gitu. Kalau seumpama tidak ada penyimpanan gitu ya, contoh kalau di negara Indonesia itu ada yang namanya Bulog, yang dimana tugasnya itu salah satunya itu menyimpan ketika misalnya nanti pada musim paceklik gitu ya, beras itu akan dilempar ke pasar, ke masyarakat seperti itu, sehingga tidak ada kekurangan dan harga tetap stabil seperti itu. Kemudian alasan yang lain adalah alasan waktu pelaksanaan ya, karena menunggu angkutan ya, kemudian alasan pengolahan juga sangat harus disimpan gitu. Kalau misalnya di pabrik gitu ya kan, ada yang namanya itu manajemen persediaan. Nah, itu bagian dari penyimpanan seperti itu. Kemudian mendapatkan harga lebih baik. Bisa jadi ketika dijual sekarang pada saat musim berlimpah gitu kan, pada saat berlimpah gitu, pada saat musimnya itu harganya murah seperti itu.
Nah, kemudian pertimbangannya, ini ya, ada pertimbangan yang harus diperhatikan. Yang pertama itu, kalau ukurannya besar, size-nya besar, itu otomatis akan membutuhkan ruang tempat yang besar pula, sehingga itu nanti akan mengeluarkan biaya seperti itu. Kemudian harus dipastikan juga bahwa ruangannya itu harus baik, bebas bahaya kebakaran. Jadi kalau misalnya kita sudah menyimpan dalam jumlah besar, tapi ternyata terjadi kebakaran, itu kan percuma gitu ya, atau pencurian misalnya. Nah, sehingga ini akan juga menyebabkan adanya biaya-biaya buruh gitu ya, biaya untuk yang menjaganya tadi. Kemudian selanjutnya yang transportasi ya, fungsi transportasi. Ini penyediaan barang pada tempat yang sesuai. Jadi ada kalanya gitu ya, yang sangat membutuhkan tuh di tempat lain gitu ya, sehingga itu harus ada transportasi kayak gitu. Nah, namun di sini harus yang dipertimbangkan yaitu biaya pengangkutan ya, karena pastinya ketika ada pengangkutan itu ada biayanya tersendiri atau tarif gitu ya. Nah, ini ditentukan dengan jarak seperti itu. Kalau jaraknya dekat itu biasanya kan lebih murah seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan juga karena kalau produk pertanian gitu ya, nah ini harus diperhatikan mengenai kecepatannya karena kan kita tahu bahwasanya produk pertanian itu mudah rusak. Kalau jaraknya itu terlalu jauh gitu ya, itu harus diperhatikan bagaimana supaya eh, apa produk tadi ya, handling ya, penanganannya itu supaya bagus seperti itu. Bagaimana itu nanti ada packaging dan lain sebagainya. Kemudian juga dari moda transportasinya gitu ya, itu juga diperhatikan kalau menggunakan kereta api gitu itu biaya persatuan jarak akan berkurang ya, karena biasanya kan kalau kereta api itu muatnya banyak gitu ya, sehingga kalaupun jauh gitu biayanya itu masih murah gitu. Tetapi kalau menggunakan truk gitu ya, kecepatannya tinggi, fleksibel, tetapi apa namanya kurang kurang ini juga gitu, karena ada batasnya juga gitu ya kalau kalau truk. Nah, namun di sini juga biayanya rendah, kemudian muatnya banyak gitu. Sedangkan kapal air ini biaya murah, keterbatasannya di sini lamban gitu ya. Kemudian pesawat terbang di sini dia cepat gitu tapi biayanya mahal. Jadi masing-masing moda transportasi tadi ada keterbatasannya masing-masing. Sedangkan processing function ini mengubah bentuk gitu. Ini penjelasannya tidak terlalu rumit ya, bisa dipahami. Ini fungsi fasilitas ya, fungsi yang ketiga. Ini penjelasannya ada di sini, bahwa di dalam fungsi fasilitas itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu standarisasi, kemudian pembiayaan, kemudian penanganan risiko, kemudian market intelligence, kemudian market research, dan demand creation. Untuk standarisasi ya, standarisasi itu sendiri adalah penetapan standar untuk barang-barang tertentu. Jadi kalau misalnya ada hypermart gitu ya, itu kan pasti membutuhkan standar produk yang mereka terima itu seperti apa. Itu harus kita perhatikan kayak gitu. Untuk misalnya semangka itu harus yang seperti apa, itu ada standarisasinya tersendiri. Nah, ini didasarkan pada ciri produknya, misalnya ukurannya apa, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, rasanya seperti apa, kayak gitu ya, atau kandungan airnya, kandungan kimianya, atau kombinasi dari yang tadi seperti itu. Jadi ini harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kemudian ada juga dinyatakan secara objektif dalam skala pengukuran ya. Ini perlu ada penelitian ilmiahnya. Misalnya tadi tentang kandungan kimianya itu harus ada penelitian seperti itu, harus ada datanya gitu. Oh misalnya
komoditas ini kandungan airnya sekian itu harus ada gitu ya, hasil penelitiannya harus ada. Kemudian dapat ditetapkan oleh pemerintah, asosiasi atau biro. Nah, ini standarisasinya tadi itu bisa ditetapkan oleh pemerintah seperti itu. Misalnya di pemerintah itu kalau misalnya untuk produk yang bagus itu seperti apa kayak gitu. Itu standarisasi dan grading. Nah, ini untuk yang grading itu ada memilih gitu ya, dipilih-pilih gitu, memilih barang untuk dimasukkan ke dalam kelas atau derajat yang telah ditetapkan dengan standarisasi. Jadi ini ada kaitannya dengan standarisasi. Gradingnya itu ada grade gitu ya, ada apa, ada disortir dulu, kemudian kenapa harus disortir, karena nanti akan ada penghematan dalam penyaluran fisik ya. Kalau misalnya produknya yang tadi sudah disortir itu langsung misal di packing seperti apa gitu kan, itu kan nanti akan memudahkan ketika penyaluran seperti itu, penyaluran ke konsumen ya. Kemudian memperlancar perdagangan, mengurangi inspeksi ya. Jadi nanti ketika misalnya mau dikirim keluar gitu, mau diekspor gitu ya, misalnya ke Singapura. Nah, dari Singapura itu kan punya standar tertentu untuk produk A misalnya. Nah, itu ketika sudah sesuai dengan sudah di grading gitu ya, itu nggak perlu adanya inspeksi lagi seperti itu. Kemudian mempermudah perbandingan harga. Jadi kalau sudah di grading atau disortir tuh nanti kelihatan, oh kalau misalnya sudah kualitasnya seperti ini, harganya sekian, seperti itu. Pasti ya kalau misalnya kita melihat orang jualan buah gitu ya, yang besar-besar, yang bagus-bagus tuh kan pasti harganya mahal gitu ya, sedangkan yang kurang bagus tuh nanti harganya beda lagi, seperti itu. Kemudian yang fungsi berikutnya ada risk bearing atau penanganan risiko, yaitu risiko fisik ya di sini tentang kerusakan ya atau penyusutan produk. Jadi kalau misalnya tadi kaitannya dengan penyimpanan, ketika disimpan lama itu kan pasti ada penyusutan seperti itu. Kemudian selain risiko fisik ada risiko pasar seperti itu. Bagaimana nanti perubahan harga, karena kalau kita perhatikan gitu ya, harga itu kan pasti berfluktuasi. Kayak misalnya sekarang cabai mahal gitu ya, nanti harga cabai itu langsung anjlok, itu kan berfluktuasi. Nah, bagaimana penanganan risikonya seperti itu. Kemudian marketing intelijensi. Ini pengumpulan, kemudian interpretasi dan diseminasi informasi dari berbagai macam data yang diperlukan agar pemasaran dapat berjalan dengan baik. Dilakukan manajemen agar pengambilan keputusan berjalan dengan baik. Ya, nah, jadi ini perlu juga dilakukan seperti itu. Kalau misalnya secara ilmiah gitu ya, ada diseminasi informasi di sana. Ya, kemudian market research, ini penelitian ya, penelitian bagaimana selera konsumen itu seperti apa. Kadang apa untuk produk tertentu seperti saya sampaikan tadi, misalnya jeruk gitu ya, jeruk itu ada yang apa maaf, konsumen itu menginginkan yang masih segar atau fresh gitu kan, ada yang sudah dijadikan jus ya atau sudah dijadikan produk olahan apa seperti itu. Kemudian demand creation ya, ada penciptaan permintaan gitu ya, dapat dilakukan dengan iklan dan promosi. Ini adalah fungsi yang ada di dalam tadi fungsi fisik. Nah, kemudian kegunaan dari pendekatan fungsional ini, yang pertama, dapat mengidentifikasi masing-masing pelaku pasar dan fungsi apa yang dilakukan. Jadi misalnya nih, pedagang ini gitu ya, itu melakukan fungsi apa, kayak gitu. Apakah melakukan fungsi penjualan, apakah melakukan fungsi pembelian, apakah melakukan fungsi penyimpanan, apakah melakukan tadi fungsi standarisasi dan lain sebagainya.
Kemudian mengetahui biaya pemasaran yang lebih baik, karena masing-masing fungsi, masing-masing kegiatan itu ada biayanya sendiri, ya. Kemudian memberikan pengertian terhadap perbedaan biaya pemasaran antara komoditas. Yang terakhir, membantu usaha untuk memperbaiki penampilan proses pemasaran dengan lebih merinci sesuai dengan fungsinya. Nah, yang terakhir, pendekatan kelembagaan. Nah, di dalam pendekatan kelembagaan ini menganalisis keadaan dan karakter dari berbagai pedagang perantara dan lembaga lain yang terkait. Jadi nanti ada beberapa pedagang gitu ya, pedagang perantara, kemudian lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan hal ini. Nah, yang pertama, menganalisis lembaga atau orang yang terlibat dan struktur dari lembaga tersebut dalam proses tata niaga. Yang kedua, kelembagaan meliputi berbagai organisasi usaha yang dibangun untuk menjalankan pemasaran. Jadi tidak hanya pedagang perantara saja, tapi nanti ada organisasi terkait, misalnya asosiasi dan lain sebagainya. Yang ketiga, menonjolkan unsur manusia sebagai topik pembahasan, ya. Kemudian menganalisis keadaan dan karakter dari berbagai pedagang perantara dan lembaga lain yang terkait, serta bagaimana pengaturan dan organisasi dari sistem pemasaran. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pendekatan kelembagaan, ya. Lembaga-lembaga yang terlibat di dalam pemasaran ini ada beberapa. Yang pertama itu pedagang perantara. Nah, pedagang perantara itu siapa? Yaitu individu atau pengusaha yang melaksanakan berbagai fungsi pemasaran tadi, ya, yang sebelumnya itu ada fungsi pemasaran yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang. Mereka menjalankan perannya sebagai pemilik, kemitraan, atau perusahaan koperasi maupun non-koperasi dan ikut memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Kemudian di sini di dalam pedagang perantara itu ada beberapa macam gitu ya. Yang pertama itu ada contract buyers, yaitu seorang penebas akan menjalankan perannya sebagai kontrak buyer. Mungkin kalau kalian tahu kalau di desa misalnya ada mangga, pohon mangga gitu ya, langsung ditebas, itu namanya kegiatannya kontrak buyers. Ya, di mana mereka akan membuat perkiraan total dari hasil panen dengan cara mengalihkan jumlah panen dengan harga yang diharapkan pada saat panen. Jadi sebelum dipanen itu sudah diperkirakan harganya. Misalnya satu pohon mangga ini sekian, seperti itu, tinggal dikalikan ya. Nah, jika penjual atau produsen sepakat, maka mereka akan bertanggung jawab untuk pemeliharaan hingga panen dengan biaya panen akan ditanggung penebas. Seperti itu tuh sistem tebas ya. Kemudian yang kedua, grain millers, yaitu pedagang atau perusahaan jenis ini memiliki gudang sendiri ya, bersama sebenarnya tadi, tapi dia memiliki gudang sendiri untuk menyimpan gabah ya, dalam hal ini yang dibeli dari produsen atau komoditas yang lain seperti itu. Terkadang mereka akan mengimplementasikan perlakuan pasca panen seperti pengeringan. Jadi masih ada fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan oleh mereka. Misalnya selain melakukan fungsi pembelian, mereka misalnya melakukan fungsi pengolahan gitu ya. Pengeringan itu masih dalam fungsi pengolahan seperti itu. Atau misalnya packaging gitu ya. Jadi ada sentuhan yang dilakukan oleh mereka. Kemudian yang ketiga, wholesaler. Ini disebut juga pedagang pengumpul ya. Pada umumnya contoh di sini beras yang dihasilkan dari penggilingan padi dibeli oleh pedagang besar yang bertugas mendistribusikan kepada pedagang pengecer atau pedagang besar lainnya. Jadi wholesaler ini kenapa disebut pedagang pengumpul gitu ya? Kalau kemarin saya sampaikan bahwa di dalam sifat dari tata niaga produk pertanian itu adalah konsentrasi distributif gitu ya. Nah, ini dikonsentrasikan dulu di wholesaler seperti itu, dikumpulkan dulu di wholesalernya seperti itu. Kemudian yang kedua, agent middleman, yaitu pedagang perantara bertugas menjembatani satu pedagang dengan pedagang lainnya dan akan mendapatkan komisi atau tambahan harga. Artinya mereka hanya menjual jasa untuk membantu terlaksananya suatu transaksi.
Nah, pedagang perantara ini ikut serta dalam pelaksanaan fungsi pemasaran seperti pemilihan kualitas, penimbangan barang, kemudian menjualnya ke pedagang lain yang mempunyai harga lebih tinggi. Mereka akan memperoleh komisi dari perbedaan harga tersebut. Ya, kalau misalnya commission agent ya. Sedangkan yang kedua broker. Broker ini sebenarnya tidak melakukan kegiatan fungsi pemasaran dan juga dia tidak bertanggung jawab terhadap kualitas barangnya sehingga kurang mempunyai tawar menawar gitu ya. Setelah proses transaksi selesai mereka akan memperoleh komisi seperti makelar gitu ya, seperti makelar. Jadi mereka cuma mencari pelanggan saja, mencari konsumennya saja seperti itu. Tapi kalau commission agent ini mungkin hampir sama dengan reseller ya, masih ada sentuhan gitu. Mereka juga ikut melaksanakan fungsi pemasaran seperti tadi pemilihan kualitas ya, seperti itu. Ada promosi juga yang dilakukan oleh commission agent ini. Jadi dia melakukan fungsi pemasaran. Kemudian yang ketiga, prosesor and manufacturer. Perusahaan penggilingan padi di sini karena contohnya padi ya, mempunyai gudang, tempat pengeringan ya dan mesin penggilingan. Jadi ini lebih kompleks karena dia itu bukan hanya sebagai lembaga pemasaran saja yang sifatnya itu hanya jual beli, tapi di sini sudah mulai processing gitu ya. Mereka membeli padi atau jagung dari produsen atau pedagang, kemudian memproses padi tersebut menjadi beras, kemudian menjual ke pedagang lain. Jadi ada processing ya, makanya di sini disebut prosesor. Jadi selain melakukan fungsi apa tadi pertukaran gitu ya, fungsi pertukaran atau jual beli gitu ya, dia juga ada melakukan processing ya. Kemudian yang keempat, fasilitatif organization. Mereka melakukan fungsi pemasaran, fasilitas fisik atau membawa komoditi dari penjual ke pembeli. Umumnya organisasi ini tidak ada gitu ya pada beberapa komoditi seperti padi. Di Indonesia sendiri fasilitatif organization dapat ditemukan di pasar lelang ikan. Seperti itu. Jadi hanya apa ya namanya itu hanya mengangkut gitu ya, membawa komoditi dari penjual ke pembelinya saja. Seperti itu. Kalau di pasar lelang ikan itu kan butuh tenaga banyak ya untuk ngangkut-ngangkut ikannya. Kemudian yang terakhir, trade association, yaitu lembaga atau asosiasi perdagangan yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengevaluasi dan menyebarkan informasi kepada kelompok pedagang tersebut. Asosiasi ini juga dapat melakukan penelitian dan pengawasan terhadap praktek-praktek yang tidak benar dalam perdagangan suatu komoditi. Asosiasi ini seringkali mempunyai peranan cukup besar dalam perdagangan suatu komoditi seperti Asosiasi Ekspor Kopi Indonesia dan International Coffee Organization. Jadi, trade association ini sebenarnya walaupun dia itu tidak melakukan jual beli gitu ya atau melakukan fungsi-fungsi pemasaran kayak misalnya menentukan standar atau penyimpanan dan lain sebagainya, namun di sini dia juga ikut berperan gitu ya dalam dalam kebijakannya seperti itu. Ya namanya juga lembaga gitu ya. Makanya juga walaupun tidak secara langsung seperti itu karena kan kalau kita ingat lagi bahwa kegiatan berniaga itu kan memindahkan produk atau komoditas dari produsen kepada konsumen seperti itu. Tetapi dengan adanya trade association ini itu nanti akan memberikan dampak seperti itu terhadap kelancaran dari komoditas tersebut menuju ke konsumen seperti itu.
Nah, barangkali itu materi yang ketiga. Nanti kalau misalnya masih bingung, silakan ditanyakan di Google Classroom ya. Ini saya buat videonya karena malam, jadi kurang ini ya, kurang keras suaranya. Mungkin itu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.